Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana perbantuan sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Metro Highlight, program mingguan yang menyoroti peristiwa-peristiwa utama selama sepekan. Dan inilah Metro Highlight selengkapnya. Pemirsa, untuk ketiga kalinya KPK kalah di sidang tindak pidana korupsi dan pekan ini Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir. KPK berkilah 3 kekalahan tidak signifikan dibandingkan 1.000 lebih kasus yang telah dimenangkan. Namun vonis bebas Sofyan membuat KPK jadi sorotan. Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana perbantuan sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan kedua, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Pak, apa yang dikangenin di rumah, Pak? PLN lagi, Pak? Enggak lah, udah istirahat dulu ya. Inilah penampakan Sofyan Basir, mantan Direktur Utama PLN setelah resmi menjadi tahanan KPK pada 27 Mei 2019. Kasus yang menjerat Sofyan terkait dugaan suap dalam kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I senilai 900 juta dolar Amerika Serikat. Sofyan telah menyandang status tersangka sejak 24 April 2019. Sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka, Sofyan akhirnya mencabut gugatan tersebut. Pengusutan kasus Sofyan Basir berjalan cepat. Pada 24 Juni 2019, Jaksa KPK membacakan dakwaan dalam sidang perdana. Sofyan didakwa dengan pasal 56 ke-2 KUHP tentang membantu terjadinya tindak pidana kejahatan. Menurut Jaksa, Sofyan membantu transaksi suap yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Saragih serta pengusaha Yohanes B. Koco terkait proyek PLTU Riau I. Senin pekan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membacakan vonis terhadap Sofyan. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Sofyan Basir dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Namun, Majelis Hakim sepakat Sofyan Basir tidak memenuhi unsur membantu terjadinya kejahatan. 1. Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. 2. Membebaskan terdakwa Sofyan Basir karena itu dari segala dakwaan. Ada sejumlah pertimbangan hingga Majelis Hakim memberi Sofyan Basir vonis bebas murni. Pertama, Majelis Hakim menilai Sofyan tidak mengetahui dan tidak memahami adanya fee dari Yohanes B. Koco dan kepada siapa fee tersebut diberikan. Kedua, Hakim menilai Sofyan saat menghadiri 5 pertemuan terkait proyek PLTU Riau I selalu didampingi Direktur Perencanaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso. Dan jika ada pertanyaan, Supangkat yang memberi jawaban. Ketiga, Sofyan melakukan pertemuan karena hanya ingin mewujudkan program listrik nasional. Menurut Hakim, Sofyan Basir tidak membuat proyek PLTU Riau I berjalan cepat. Percepatan juga bukan karena pesanan Eni Saragih atau Yohanes B. Koco. Percepatan merupakan amanat Perpres nomor 14 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Mendapat vonis bebas, Sofyan Basir terlihat terus menitikkan air mata. Saya bersyukur Allah kasih yang terbaik buat saya. Hari ini bebas. Amin. Ya, kita bisa mulai kerja bebas di luar, bisa berbuat yang terbaik. Amin. Untuk semua masyarakat. Amin. Sementara, kuasa hukum Sofyan Basir menyatakan kliennya mendapat vonis bebas karena dakwaan Jaksa KPK sangat lemah. Pasal 56 itu adalah pasal yang mengandung unsur pembantuan ketika tindak pidana itu terjadi atau sebelum. Nah, ini kita lihat bersama-sama tadi, ketika terjadi suap itu sendiri, Pak Sofyan Basir tidak tahu. Bu Eni juga mengatakan di dalam persidangan, Pak Koco juga mengatakan bahwa Pak Sofyan Basir juga tidak tahu.
Kilas balik pada sidang pembacaan tuntutan pada 7 Oktober 2019, Sofyan merasa dikriminalisasi dengan tuntutan 5 tahun penjara. Saat itu Sofyan menyatakan, "Saya sudah menangkap ada kreativitas yang luar biasa." Begitu juga pada saat menjadi tersangka. Prosesnya luar biasa. Jadi memang dalam arti kata, saya merasa ada sesuatu yang tidak wajar karena ini bukan proyek APBN. Ini proyek betul-betul kami terima uang dari luar dalam rangka investasi masuk. Sofyan juga mengatakan, ini sangat berbahaya buat direksi BUMN lain. Kalau pertemuan bisa diputarbalikkan menjadi perbantuan, berbahaya. Karena perbantuan itu sudah dijelaskan oleh jaksa, kami tak terima uang 1% pun. Dianggap bantu pun didakwa dengan 5 tahun. Pemirsa, 3 kali kalah pada sidang Tipikor, beberapa kali juga KPK kalah pada sidang pra-peradilan dan muncul desakan untuk melakukan koreksi sebagai upaya penguatan KPK. Sesaat lagi di Metro Highlight.